Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diar Putri Ahmadiyah. Saya dari kampus Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya ingin memperjelaskan tentang ulasan perpajakan di Indonesia secara umum. Menceritakan perpajakan di Indonesia, negara Indonesia mulai memperlakukan pajak dengan self-assessment system atau kepercayaan untuk melakukan penghitungan pajak terutang. Melunasi kekurangan pajak, menghitung pajak yang telah dibayarkan, dan melaporkan sendiri ke Dirjen Pajak. Tidak dipungkiri lagi banyak masyarakat yang kurang percaya terhadap keberadaan pajak. Dilihat dari lingkungan masyarakat, mereka hanya mengenal pajak sebagai suatu tradisi membayar sejumlah pungutan kepada pemerintah, tanpa mengerti dasar serta maksud dan tujuan dari pembayaran pajak karena kurangnya pemahaman mengenai pajak. Sadar atau tidak sadar, pajak saat ini memegang peran utama dalam struktur pembiayaan negara seluruhnya, dan pajak akan selalu dinamis mengikuti pola bisnis yang berkembang di masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, kita harus membayar pajak sesuai tarif pajak. Di sini ada definisi pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu KUP, pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan jika pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Namun, siapakah wajib pajak itu? Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Oke, next, di sini ada fungsi pajak. Fungsi pajak ada 4, yaitu fungsi anggaran atau budgeter sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua ada fungsi mengatur sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Dan yang ketiga ada stabilitas, yaitu pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan yang keempat, ada redistribusi pendapatan. Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya ada sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 sistem, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Official Assessment System adalah sesuatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang kedua ada Self-Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Yang ketiga ada Withholding Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, yaitu bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan. Next, ada jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak terbagi menjadi 2. Ada pajak pusat yang dikelola oleh Direktur Jenderal Pajak, yaitu ada PPH, pajak penghasilan, PPN, ada pajak pertambahan nilai, PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah,
PBB, pajak bumi bangunan. Yang kedua, ada pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atau provinsi dan kabupaten atau kotanya. Terdiri dari provinsi, yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Dan yang kedua adalah pajak kabupaten atau kota, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan atau dan lain-lain. Di sini Di sini saya akan menjelaskan setelahnya manfaat pajak. Manfaat pajak, ada pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja, pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalanan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk membiayai dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat, setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semua dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Oke, sekian dari saya, Dia Putri Ahmadiyah menjelaskan perpajakan di Indonesia secara umum. Semoga ilmunya bisa dicerna dengan baik. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.